Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat zuhur serta i'tikaf di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Hari yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga tidak terasa sudah kita lalui 7 hari dan kita memasuki di hari yang ke-8 ini merupakan sebuah nikmat. Dikarenakan ada di antara saudara-saudara kita dan bahkan orang yang terdekat kita, mereka telah dipanggil oleh Allah beberapa hari pada saat Ramadan ini masuk, dan mereka tentu tidak bisa memaksimalkan untuk beramal saleh pada saat Allah telah memanggil mereka. Maka pada saat Allah memberikan nikmat kehidupan umur panjang kepada kita, senantiasalah kita mengisi umur tersebut, sisa dari umur tersebut, yaitu dengan amal-amal yang dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam aspek tatanan kehidupan manusia. Seandainya kita tidak mempunyai Rasul, tentu kita tidak tahu bagaimana gelapnya alam semesta ini. Kita tidak bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan pada saat zuhur seperti ini. Bahkan ada sebagian orang yang memang belum mendapatkan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat ada majelis ilmu seperti ini mereka bahkan lebih memilih untuk keluar berada di dalam taman surga. Padahal Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya majelis ilmu itu adalah laksana kita berada di dalam taman surga. Kendati kita masih hidup di dunia, namun kita sudah bisa merasakan bagaimana sensasinya taman surga pada saat kita hidup di dunia. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dikarenakan beliau adalah sosok yang paling sibuk pada saat nanti di hari akhirat. Kita semuanya akan mencari, bahkan umat manusia ini semuanya mencari, sebagaimana yang sudah kita bahas pada saat membahas tentang haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Adam, mereka akan meminta bantuan syafaat kepada Nabi Adam. Pada saat itu Nabi Adam mengatakan, aku tidak berhak memberikan apapun kepada anak kalian, dikarenakan gara-gara aku maka kalian semuanya dikeluarkan dari surga. Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga mengarahkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi Isa, dan pada saat itu Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat anak putri tercinta dari baginda Rasulullah SAW menanyakan kepada ayahanda, wahai ayahanda, Fatimah Az-Zahra menanyakan kepada Rasulullah, di mana aku bisa menjumpaimu wahai ayahanda? Maka Rasul menjawab pada saat itu, engkau akan menemukan aku, datanglah engkau ke haud dan aku sedang memberikan minuman kepada umatku. Semoga jamaah yang berhadir pada zuhur yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dengan tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada siang yang berbahagia ini kita masih menyambung tentang apa saja hisab
yang akan diterima oleh umat manusia. Karena pada saat Rasul membacakan doa Allahumma hasibna hisab, Allahumma hasibni hisaban yasira, para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau meminta doa untuk diringankan hisab padahal engkau itu telah diampunkan dosa-dosamu? Iya. Karena apa? Karena pada saat Allah menanyakan tentang semua aktivitas kehidupan kita, maka itu menandakan bahwasanya kita itu dalam keadaan berjidal dengan Allah. Maka itu merupakan sebuah hisab yang sangat sulit. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya, hadis dalam Sahih Muslim nomor 1647, hadis haddatsani Suwaid ibn Sa'id haddatsana Hafsun yakni ibnu Maisarah as-San'ani an Zaid ibn Aslam anna Abu Salih Zakwan akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin dhahab wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawm al-qiyamah suhfat lahu safaihu min nari fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Ini merupakan salah satu kondisi pada saat kita pada saat dihisab nanti, sebelum memasuki fase kepada sirat, fase menuju kepada jembatan. Namun sebelum menuju kepada jembatan, manusia juga itu akan dihisab. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin dhahab wala fiddah, siapapun yang mempunyai emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, dan mereka tidak menunaikan haknya, illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu minan nar, maka mereka itu akan disetrika dengan setrikanya api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayakuna fiha jambu, maka mereka akan disetrika perutnya, wajabinuhu, dan dahi mereka, wadhahu, dan punggung mereka, kullama baridat, dan setiap setrika itu kering, setiap setrika itu dingin, u'iddat lahu fi yaumin, dan setiap harinya itu akan disetrika kembali, kana miqdaruhu, bahwasanya satu hari di hari itu, miqdaruhu, kadarnya itu adalah 50,000 sana, 50,000 tahun, hatta yuqda baina ibad, sehingga pada saat itu jelaslah bagi dia, fayara sabilahu, dan dia bisa melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah dia itu akan masuk ke dalam surga ataupun dia masuk ke dalam neraka. Hal yang menarik, jamaah yang dirahmati Allah, pada saat Rasulullah SAW mengungkapkan dengan dua jenis komoditas. Yang pertama adalah al-zahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak ini merupakan logam mulia, dan ini tidak hanya kita pahami dengan emas dan perak seperti hari ini. Bukan saja pemahaman emas dan perak itu adalah emas seperti hari ini, tapi emas dan perak itu merupakan, bisa diungkapkan dengan makna yang dinamakan dengan uang. Kenapa? Karena dua komoditas ini adalah dua komoditas yang paling sering digunakan oleh para pendeta, baik Nasrani maupun Yahudi, untuk menyimpannya, di mana Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang menyimpan emas dan perak adalah orang-orang yang menyimpan harta, uang, apapun yang mereka simpan, dan mereka tidak mau mendistribusikannya secara normal di jalan Allah. Maka bagi mereka
itu akan disetrika oleh Allah dengan setrika yang berasal dari neraka, dan setiap setrika itu sudah mendingin, maka mereka akan disetrika lagi. Bayangkan, setrika itu adalah kullama nadhat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Setrika itulah yang membuat kulit-kulit mereka, orang-orang yang mempunyai harta, apapun harta mereka, baik itu emas maupun perak, sehingga kalau misalnya hari ini kita bisa memahaminya bahwasanya siapapun yang memiliki uang, maka itu adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihisab nanti hari akhirat oleh Allah. Dan hisabnya itu apabila mereka tidak menunaikan haknya, maka mereka akan disetrika. Nah, pada saat para sahabat mendengarkan ungkapan Rasul hanya mengungkapkan dengan az-zahab wal fiddah, dengan emas dan perak, lihatlah bagaimana ketulusan keimanan para sahabat. Tentu mungkin kalau seandainya kita yang mendengarkan pada hari itu, kita sudah sangat bersyukur. Apa yang kita katakan? Diam, jangan usah tanya lagi lah. Jangan tanya tentang lembu, jangan tanya tentang onta, jangan tanya tentang kambing. Ya sudah cukup. Tapi lihatlah ketulusan para sahabat. Pada saat mereka mendengarkan hanya yang dikatakan oleh Rasul itu adalah emas dan perak, maka pada saat itu para sahabat menanyakan, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fal ibil, bagaimana dengan onta? Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, wala sahibul ibil, dan begitu juga yang punya onta, la yuaddi minha haqqaha wa min haqqaha halabuha, dan begitu juga kepada si pemilik onta, dan diantara haknya itu adalah pada saat dia memerah susu onta dan susu tersebut tidak diberikan haknya, yauma wirdaiha illa idza kana yaumal qiyamah butihat laha biqa'an qarar aw fara ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tatawwa'u bi akhfafiha wa taghadduhu bi afwahiha kullama marra alaihi aw laha rudda alaiha ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yaqdha baina al-ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Begitu juga dengan pemilik onta, apabila dia tidak memberikan haknya, dia memerah susu onta dan susu tersebut tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya, maka nanti di hari akhirat unta-unta tersebut akan menginjak-injak orang-orang yang mempunyai unta tersebut, dan unta tersebut akan menggigit sahibul ibil, orang yang punya onta tersebut akan digigit dengan gigi-gigi. Bayangkan, apapun peliharaan kita hari ini di dunia ini, itu mereka semuanya akan meminta pertanggungjawaban nanti. Ternyata pada saat kita pelihara mereka di dunia ini, namun kita tidak menunaikan hak-haknya, kita tidak mengeluarkan zakatnya, kita tidak mengeluarkan sedekahnya, padahal kita menerima manfaat dari binatang tersebut, maka mereka itu akan menuntut hak-haknya, sehingga orang-orang yang memiliki unta tersebut, mereka itu akan diinjak-injak nanti di hari akhirat. Ini kejadiannya sebelum memasuki kepada fase sirat, fase jembatan. Bayangkan, di saat dihisab saja, ada sebagian di antara orang yang mereka Allah titipkan harta kepada mereka, maka harta tersebut akan diminta pertanggungjawaban dengan secara nyata seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kondisi seperti itu sama, di mana satu hari pada hari itu setara dengan 50.000 tahun. Berikutnya, para sahabat Rasul menanyakan, qila ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam, qala wala sahibul baqar wala ghanam la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah butihat lahu biqa'an qarar la yafqidu minhu shay'an laysa fiha aqsa wala jalha wala ghadba tantahuhu biquruniha wa tatwa'u bi atlafiha kullama marra 'alayhi awwalaha
rudda 'alaiha ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Begitu juga dengan lembu dan domba. Kesemua binatang tersebut apabila kita tidak memberikan haknya. Ada orang yang memelihara lembu, ada orang yang memelihara sapi tapi tidak diberikan haknya. Begitu juga dengan kambing, tidak diberikan haknya. Pada saat dia memelihara hewan peliharaan namun dia tidak menunaikan haknya, maka pada saat itu mereka semuanya binatang-binatang tersebut akan menuntut haknya. Ada di antara orang yang pada saat itu mereka itu ditanduk oleh kerbau, oleh sapi, oleh lembu, dan mereka juga ditanduk oleh kambing. Bahkan nanti pada hari akhirat orang-orang yang tidak menunaikan haknya tersebut mereka akan menggotong binatang-binatangnya. Bayangkan pada saat tersebut orang akan dihisap. Kalau seandainya dia tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan haknya dalam mengeluarkan zakat 1 ekor kambing, maka dia harus memikul kambing tersebut sebanyak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini adalah kesempatan kepada kita semuanya jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, ada hak-hak yang memang kita tidak tunaikan dikarenakan kealpaan kita, dikarenakan ketidaktahuan informasi kita tentang agama Allah ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tunaikanlah, cicillah hak-hak tersebut, bayarkanlah zakat tersebut, bayarkanlah sedekah. Agar apa? Agar kita nanti di hari akhirat pada saat dihisab oleh Allah, maka kita tidak sesak, maka kita tidak akan disetrika dengan setrika api neraka yang lamanya itu selama 50.000 tahun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat terus bertanya, fal khail, qila ya Rasulullah, fal khailu, al khailu thalatha, dan bagaimana dengan kuda? Lihatlah bagaimana kegelisahan para sahabat pada saat sesuatu yang mereka miliki dan tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah, maka mereka menanyakan hal tersebut kepada baginda Rasulullah. Maka Rasul menjawab dengan bahwasanya al-khailu thalatha, kuda itu terbagi kepada 3. Hiya lirijalun wizrun wa hiya lirijalun sitrun wa hiya lirijalun ajrun. Fungsi kuda itu yang pertama sekali itu adalah dia itu bisa menjadi sesuatu yang membuat murka kepada Allah. Dan kuda tersebut adalah sesuatu yang bisa membuat dia itu menjadi penghalang untuk beramal kepada Allah. Dan yang ketiga, fungsi kuda tersebut adalah sesuatu yang bisa mengantarkan keimanannya kepada Allah. Fungsi yang pertama kuda itu pada saat seseorang mempunyai kendaraan, maka kendaraannya itu adalah kudanya itu adalah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Hari ini berapa banyak? Kalau dulu Rasul mengibaratkan dengan kuda, maka hari ini adalah kendaraan motor kita, baik itu roda 4 maupun roda 2. Ini yang harus kita pahami. Berapa banyak di antara orang pada saat mereka mempunyai kendaraan, maka kendaraan tersebut menjadi wasilah dia, pengantar dia untuk menuju kemaksiatan kepada Allah. Dia gunakan mobilnya hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Setiap Sabtu dan Minggu dia pergi menuju keluar daerah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah fungsi kuda yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya kuda tersebut dapat membuat seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Dan fungsi yang kedua itu adalah kuda tersebut tidak menjadikan dia untuk wasilah bagi dia. Kenapa? Karena pada saat dia mempunyai kuda, tapi kuda tersebut tidak digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ini yang paling banyak. Ada di antara para sahabat dulu, pada saat mereka orang-orang mukmin pada saat itu, pada saat mereka mempunyai kendaraan kuda, maka mereka tidak menggunakan kuda tersebut untuk berjihad di jalan Allah. Hari ini, pada saat umat Islam memerlukan bantuan, dan sedangkan kita mempunyai kendaraan namun kita tidak mau menggunakan kendaraan kita itu untuk memperjuangkan jihad agama Allah ini. Dulu kita diminta untuk berjihad secara real. Hari ini jihad tersebut dapat kita aktualisasikan
dalam mengembangkan, dalam melanjutkan estafet dakwah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berapa banyak di antara orang pada saat mereka mempunyai kendaraan, akan tetapi kendaraan tersebut tidak mengantarnya kepada bertambah keimanan kepada Allah. Contoh yang paling banyak kita alami, misalnya begitu hujan, misalnya seandainya nanti malam itu hujan, ada orang-orang yang memang mempunyai mobil, dia tidak mau mengeluarkan mobilnya untuk pergi salat berjamaah. Kenapa? Karena barusan didosmir tadi mobilnya, sehingga nanti takut kotor lagi. Ini yang dimaksud dengan khair, itu kendaraan kuda yang tidak mengantar kepada bertambah keimanan kepada Allah. Namun ada orang yang mempunyai kendaraan, dengan kendaraan kuda tersebut dia bisa menyumbang untuk melanjutkan estafet dakwah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kebiasaan, dan ini juga harus diluruskan, karena ada salah seorang teman yang menceritakan bahwasanya setiap dia bersedekah maka Allah akan membalas dengan kelipatannya. Dia ceritakan kepada saya, dia dulu mempunyai sebuah kebiasaan, yaitu pada saat dia memiliki mobil Avanza, dia sedekah untuk agama Allah. Saya tanyakan, kenapa seperti itu? Karena nanti Allah akan membalas dengan mobil yang lebih bagus. Ternyata memang betul. Ternyata memang betul. Pada saat dia bersedekah mobil Avanza tersebut, disedekahkan untuk agama Allah, untuk kepentingan agama Allah. Tidak lama kemudian dia dimudahkan rezekinya oleh Allah sehingga dia mendapat pekerjaan dan sehingga dia bisa membeli mobil Innova. Tunai dibayar oleh Allah di dunia. Begitu juga pada saat dia bersedekah mobil Innova tersebut dan dia melihat ada kepentingan untuk agama Allah, maka pada saat itu dia sedekahkan mobil Innova tersebut untuk kepentingan dakwah, dan Allah ganti, Allah berikan dia rezeki, dia sanggup membeli mobil Rubicon. Bayangkan, ini langsung tunai dibayar oleh Allah. Namun saya mengingatkan, Pak, hati-hati Pak, pada saat kita bersedekah dan kita memasang niat untuk memancing sedekah tersebut agar mendapatkan lebih, dan Allah memberikan memang kepada kita. Namun nanti di hari akhirat, pada saat kita menuntut bahwasanya saya sudah bersedekah Avanza, saya sudah bersedekah Innova, saya bersedekah Rubicon, saya bersedekah Harrier, Ferrari, apa yang dikatakan nanti oleh Allah? Semua sudah kubayar tuntas di dunia, maka engkau tidak akan mendapatkan apapun lagi di akhirat. Ini yang paling bahaya. Pada saat kita melakukan amal-amal kesalehan di dunia ini dengan mengharapkan pembalasan secara yang nyata di dunia. Bahkan para sahabat mereka tidak mau. Para sahabat paling khawatir kalau seandainya semua balasan itu disegerakan di dunia. Ini yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat. Mereka tidak mau kesalehan mereka itu dibayar tuntas di dunia. Inilah yang harus kita contoh. Kita berbuat di dunia ini agar apa? Agar nanti di hari akhirat kita mendapatkan surprise dari Allah, balasan yang terkejut, yang tiba-tiba dari Allah, yang kita sama sekali tidak bisa menduganya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah para sahabat menanyakan tentang kuda, maka ini merupakan pelajaran penting kepada kita semuanya, apapun yang kita miliki. Di sini diungkapkan dengan berbagai macam jenis binatang, dan jenis binatang ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran kepada kita agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kehidupan kita di dunia hari ini. Kalau seandainya Rasul mengatakan unta itu merupakan sebuah ibarat kepada kita bahwasanya unta itu dapat menghasilkan sesuatu penghasilan kepada orang-orang penduduk pada masa itu. Dikarenakan apa? Unta merupakan alat transportasi. Berapa banyak hari ini orang yang memiliki usaha transportasi, orang-orang yang mempunyai usaha di bidang yang bisa menghasilkan money, bisa menghasilkan uang, akan tetapi mereka tidak mau mengeluarkan pendapatan dari pendapatan mereka tersebut zakatnya. Banyak alasan di antara orang mengatakan bahwasanya pada saat kita ingin menyuruh kepada mereka, hitunglah pendapatan dari usahanya, katakanlah usaha transportasi.
Maka pada saat itu dia mengatakan, Ustaz, saya transportasi saya ini masih kredit Ustaz, masih dalam keadaan hutang. Banyak alasan. Ada orang yang membangun rumah developer. Nah, pada saat itu dia tidak pernah menghitung berapa penghasilan dari hasil dia pembangunan rumah tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia mengatakan rumah ini masih cicil Ustaz. Tapi ingatlah nanti pada hari akhirat, semua pendapatan yang kita tidak mau kita tuntaskan untuk kita keluarkan di dunia ini dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk sedekah, maka nanti kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Pertanggungjawaban di mana orang tersebut akan disetrika perutnya, akan disetrika dahinya, dan akan disetrika punggungnya. Para mufassirin khususnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan kenapa di dalam Al-Quran pada saat Allah menyebutkan jumlah dan jenis siksaan yang akan diterima oleh manusia di dalam neraka maupun pada yaumil hisab, itu disebutkan dengan jumlah anggota tubuh. Ada apa dengan perut? Ada apa dengan dahi? Dan ada apa dengan punggung? Karena 3 penyebutan anggota tubuh ini menunjukkan adanya rasa sakit yang lebih yang akan dirasakan oleh bagian tubuh tersebut. Maka pada saat kita menemukan di dalam Al-Quran ada anggota tubuh yang disebutkan siksaannya, ini menunjukkan bahwasanya fokus siksaan tersebut akan memberikan azab yang sangat pedih terhadap anggota tubuh tersebut. Oleh sebab itu, ini menjadi sebuah peringatan. Apakah kita sanggup untuk menahan pada saat nanti perut kita itu akan disetrika sampai terkelupas, sampai nanti akan bocor semuanya perut tersebut. Begitu setrika tersebut, begitu anggota tubuh tersebut kembali baik, kullama nadhidat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Pada saat nanti anggota tubuh tersebut kembali normal, maka itu akan disetrika kembali. Dan durasi waktu tersebut adalah 50.000 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan durasi nanti di hari akhirat itu adalah 1000 tahun. Satu hari di hari akhirat itu setara dengan 1000 tahun. Di dalam hadis ini disebutkan dengan 50.000 tahun. Bayangkan bagaimana lamanya siksaan. Itu belum lagi seseorang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena orang tersebut mempunyai potensi. Setelah siksaan itu terjadi, maka orang tersebut mempunyai potensi apakah dia akan menuju ke surga atau dia akan menuju ke neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan di antara sekian banyak jenis apa saja yang memang harus menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hari akhirat. Setelah Allah menanyakan tentang fiddah dan zahab, Allah menanyakan tentang kambing dan lembu, Allah menanyakan tentang unta. Maka berikutnya di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan tentang maka waqila ya Rasulullah fal humuru qala ma unzila alayya fil humuri syai'un illa hadhihi al-ayah al-fadhah al-jami'ah faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah
وحدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عن عبد الله بن وهب حدثني هشام ابن سعيد عن زيد ابن أسلم في هذا الأسناد بمعنى حديث حفص ابن ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب الإبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا قال يكون بها جنبه وجنباته وظهره. Ini merupakan tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh anak manusia itu yang tidak mendapatkan balasan dari Allah. Maka pada saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan berbagai macam kesalihan di dalam tatanan kehidupan kita di dunia ini, maka teruslah bersegeralah untuk kita maksimalkan kesalihan tersebut. Jangan sampai harta-harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah itu tidak bisa mengantarkan kita kepada surganya. Lihatlah bagaimana para orang-orang terdahulu. Banyak di antara para sahabat mereka itu tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakat. Kenapa? Dikarenakan hartanya itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berbeda dengan ada sebagian perilaku manusia yang hidup hari ini. Mereka tidak mau membayar zakat, untuk mengelak zakat, hanya dikarenakan mereka takut akan kehilangan hartanya. Pada saat mereka mempunyai kambing 40 ekor, maka mereka akan mengambil satu ekor kambing tersebut untuk dijualnya. Sehingga apa? Sehingga setelah mencapai haul dalam durasi waktu 1 tahun, kambingnya tidak mencapai 40 ekor, yaitu 39 ekor. Hanya untuk berakal-akal, mengakali Allah. Betapa banyak hari ini pada saat orang mereka mempunyai harta, akan tetapi harta tersebut dia tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Namun ingatlah, setiap harta yang dimiliki oleh manusia, dalam bahasa lain Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya setiap pertambahan nilai ekonomi yang dimiliki oleh manusia, apapun pertambahan nilai ekonomi tersebut, maka dia wajib membayar zakatnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana ketaatan para petani dalam membayar zakat mereka, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Petani itu pergi ke sawah selama 3 bulan dan mereka mempunyai hasil 1.500 kilo padi. Mereka sudah mau mengeluarkan zakatnya. Tidak pernah mereka menghitung berapa biaya mu'ung, berapa biaya harus menaikkan air, berapa biaya harus memotong padi. Semua variabel cost itu tidak pernah dihitung oleh para petani. Namun pada saat mewawancari para petani tersebut, mereka mengatakan, kenapa Bapak bohong membayar zakat? Mereka mengatakan itu adalah hak kami, Pak. Bukan mereka mengatakan ini adalah kewajiban. Zakat bagi mereka, bagi para petani itu adalah haknya. Mereka menganggap itu adalah haknya. Kenapa? Karena mereka bisa mencari rezeki seperti itu dikarenakan karunia dari Allah. Sama seperti halnya hari ini. Apalagi pada masa-masa NGO tersebut. Dulu waktu setelah tsunami, ada di antara kita yang dibayar oleh NGO itu untuk berbicara 1 jam itu, dengan bayarannya itu sampai dengan $400, 1 jam berbicara. Nah, pada saat kita menasihati teman-teman seperti itu, ada di antara mereka mengatakan enggak wajib zakat. Nah, bagaimana kalau seandainya kita melihat mereka pergi ke sawah di bawah terik matahari, sedangkan orang ini duduk berbicara dalam ruangan AC? Bagaimana dengan hal seperti ini? Tentu permasalahan zakat ini haruslah dihitung sesuai dengan kondisi dan tempat orang-orang mencari rezeki. Ini yang harus kita petakan. Misalnya, standarisasi seseorang itu bisa hidup mampu dan berkemampuan itu di Kota Lok Sumeh berapa? Katakanlah, bagi seorang yang masih bujangan, dia 3 juta itu sudah oke bagi yang bujangan. Tapi kalau sudah berkeluarga, itu di atas, dia mempunyai pendapatan 5 juta. Di bawah pendapatan 5 juta berarti dia masih dalam kategori miskin. Hal seperti ini harus kita lakukan dengan bentuk survei. Harus kita tanyakan berapa haddul kifayah dan haddul kafaf, batas kebutuhan seseorang yang lajang untuk hidup di Kota Lok Sumeh. Dan kita tidak bisa membandingkan dengan Jakarta.
Karena standar miskin di Jakarta itu berbeda dengan standar miskin di Lok Sumawe. Seseorang yang mempunyai pendapatan mungkin 10 juta di Jakarta itu masih dikategorikan dengan miskin. Tapi kalau seandainya 10 juta itu dimiliki oleh orang yang tinggal di sawah, maka itu sudah dikategorikan dengan orang yang mempunyai orang yang kaya. Maka saya sangat teringat dengan salah satu jamaah pada saat beliau menanyakan kepada saya, seorang ibu. Beliau hampir setiap tahun itu mimisan terus-terusan. Dia menanyakan kepada saya, Ustaz, apa yang membuat saya ini mimisan? Saya mungkin waktu itu menanyakan, mungkin ibu kurang sedekah. Saya selalu bersedekah, katanya. Atau ibu punya harta, yang harta itu tidak ibu keluarkan zakat. Beliau ceritakan, saya Ustaz punya sawit sekian banyak. Sawit sekian banyak, tidak disebutkan berapa ratus hektar mungkin. Dan saya tidak pernah membayar zakat dari sawit tersebut. Oh, saya bilang, coba dihitung aja berapa kira-kira pendapatan dari selama punya hasil sawit tersebut. Hitung saja pendapatannya. Coba cicil. Kalau tidak sanggup bayar sekaligus, coba cicil. Dan setelah beberapa lama, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketemu lagi. Apa yang dikatakan oleh ibu? Alhamdulillah, saya tidak pernah lagi mimisan setelah saya membayar zakat dari pendapatan yang saya dulu sama sekali tidak tahu informasinya. Untung Allah menegur ibu ini dengan kejadian yang nyata. Bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak pernah ditegur oleh Allah? Orang itu nyaman sekali dengan pendapatannya, nyaman sekali dengan hartanya, dan tidak pernah ditegur, tidak ada sakit, tidak ada apapun, tiba-tiba meninggal dunia. Dan yang paling parahnya, pada saat dia meninggal dunia, dia mempunyai harta yang berlimpah luas. Akan tetapi apa yang terjadi? Harta tersebut tidak ada satupun yang bisa dia bawa masuk ke dalam kuburnya. Seharusnya pada saat manusia mencari harta dengan susah payah di dunia ini, jadikan harta tersebut agar apa? Agar kita tidak disetrika nanti di hari akhirat, agar kita itu tidak digosok selama 50.000 tahun lamanya. Maka harta yang dicari di dunia ini supaya bisa bekerja sampai dengan kita mati nanti. Maka ini yang harus kita lakukan pada saat ada sesuatu yang memang kita bisa membantu agama Allah, lakukan, bantu. Kenapa? Karena harta inilah yang akan terus bekerja untuk membangun dan melanjutkan dakwah agama Allah ini. Dalam beberapa waktu ini kita akan membangun unit usaha di Masjid Baitur Rahman, yang sebagaimana yang pernah saya ceritakan. Ada skim yang menarik, ada produk yang menarik kalau seandainya Bapak Ibu semuanya mempunyai kemudahan yang diberikan oleh Allah. Meletakkan harta secara wakaf itu akan bekerja sampai dengan meninggal dunia kita. Katakanlah berapa kemampuan wakafnya? Ada orang yang kemampuan wakafnya setiap hari itu katakanlah 10.000. Kalau dalam sebulan berarti dia mempunyai kemampuan wakaf 300. Dalam 1 tahun berapa? Jadikan harta yang kecil itu supaya apa? Supaya bekerja untuk setiap harinya setelah meninggal kita. Ini yang perlu kita lakukan. Pada saat kita Allah memberikan kemudahan kepada kita harta, maka jadikan harta itu bekerja pada saat kita sudah tidak ada lagi. Karena kita harus merubah prinsip. Pada saat Allah menitipkan harta, jadikan harta itu kita bawa sampai dengan mati. Jangan sampai harta tersebut dijadikan bahan rebutan oleh anak-anak. Berapa banyak di antara orang-orang yang Allah berikan kepada mereka harta, tapi begitu mereka meninggal, harta tersebut direbutkan oleh anaknya. Bahkan anaknya tidak teringat pun untuk memberikan sedekah kepada orang tuanya. Ini kejadian nyata dimanapun. Kalau seandainya orang tersebut tidak meninggalkan anak yang soleh, pada saat orang tuanya meninggalkan harta yang begitu banyak, ada yang harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka dia akan letakkan satu porsi dari harta yang ditinggalkan tersebut untuk diwakafkan kepada orang tuanya. Inilah yang dinamakan dengan anak yang soleh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga dengan Allah titipkan harta kepada kita, maka harta tersebut akan menjadikan kita untuk diringankan pada saat kita dihisab nanti di hari akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.